Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana penyetaraan reaksi, reduksi, dan oksidasi. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi. Dikatakan oksidasi adalah reaksi yang disertai oleh kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah reaksi yang disertai oleh penurunan bilangan oksidasi. Apakah bilangan oksidasi? Bilox merupakan jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Tanda positif dan negatif pada bilox ditulis sebelum angkanya, misal plus 2 atau plus 1. Sedangkan pada muatan ditulis sesudah angkanya, misalnya 2 plus atau 3 plus. Bilangan oksidasi menunjukkan besarnya muatan yang disumbangkan oleh atom atau unsur pada suatu molekul atau ion yang dibentuknya. Berikut beberapa aturan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas adalah unsur yang hanya terdiri dari satu jenis unsur saja dan tidak memiliki muatan positif atau negatif. Misal Fe, oksigen, unsur belerang, natrium, dan lain-lain. Yang kedua, bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa memiliki beberapa aturan. Yang pertama, bilox unsur golongan 1A mulai dari litium hingga fransium dalam senyawanya memiliki bilox sama dengan plus 1. Semisal kalium dalam kalium nitrida. Kalium di sini memiliki bilox sebesar plus 1. Berikutnya, bilox unsur golongan 2A akan sama dengan plus 2. Semisal dalam senyawa magnesium bromida, magnesium memiliki bilox plus 2. Berikutnya adalah bilox unsur aluminium yaitu sebesar plus 3. Sehingga bilox Al dalam senyawa aluminium klorida akan sebesar plus 3. Berikutnya bilox unsur fluor. Dalam senyawanya sama dengan min 1. Misal dalam senyawa fosfor tetrafluorida, F dalam senyawa ini memiliki bilox sama dengan min 1. Bilox unsur perak sama dengan plus 1. Semisal dalam senyawa perak iodida memiliki bilox sama dengan plus 1. Kemudian bilox unsur zinc dalam senyawanya sama dengan plus 2. Semisal dalam senyawa zinc sulfida. Sedangkan bilox unsur hidrogen terdapat dua kemungkinan. Yang pertama sebesar plus 1 jika hidrogen berikatan dengan unsur non-logam seperti oksigen. Maka bilox hidrogen dalam air H2O memiliki bilox sebesar plus 1. Sedangkan bilox unsur hidrogen akan bernilai min 1 jika hidrogen berikatan dengan unsur logam, seperti pada gallium hidrida. Maka hidrogen di sini memiliki bilox sebesar min 1. Kemudian bilox unsur oksigen dalam senyawanya pada umumnya sama dengan min 2. Misal dalam sulfur trioksida. Oksigen di sini memiliki bilox sama dengan min 2. Aturan berikutnya dalam penentuan bilox yang berikutnya adalah jumlah bilox total dalam suatu senyawa netral akan sama dengan 0. Misal, dalam senyawa natrium sulfat,
Bilox unsur yang bisa kalian tentukan pertama kali adalah bilox unsur-unsur yang sudah kita ketahui biloxnya di aturan sebelumnya, yaitu natrium. Natrium berada di golongan 1A, maka bilox natrium memiliki nilai plus 1. Karena terdapat 2 natrium, maka bilox totalnya sebesar plus 2. Berikutnya yang bisa kita tentukan adalah bilox oksigen. Sesuai aturan, oksigen memiliki bilox sebesar min 2. Karena terdapat 4 buah atom oksigen, maka bilox totalnya menjadi min 8. Sesuai aturan nomor 3 bahwa jumlah bilox total dalam suatu senyawa netral sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sehingga bilox belerang dapat kita tentukan yaitu sebesar plus 6. Maka natrium memiliki bilox plus 1, belerang plus 6, dan oksigen min 2. Berikutnya, jumlah bilox total dalam ion monoatom atau poliatom akan sama dengan muatannya. Misal, Cr2O7 2-. Unsur yang bisa kita tentukan biloxnya terlebih dahulu adalah oksigen, yaitu min 2. Karena oksigennya terdapat 7 atom, maka total bilox oksigen sebesar min 14. Jumlah bilox total untuk senyawa yang bermuatan akan sama dengan muatannya, yaitu min 2. Sehingga bilox Cr bisa kita tentukan yaitu sebesar plus 12. Jadi plus 12 dikurangi 14 sama dengan min 2. Sehingga bilox 1 unsur krom yaitu plus 6. Plus 12 dibagi 2. 2 di sini adalah indeks dari Cr. Maka bilox 1 unsur krom sebesar plus 6. Berikutnya, jika terdapat senyawa biner, yaitu senyawa yang memiliki 2 buah unsur yang terdiri dari golongan utama dan golongan transisi, maka tentukanlah bilox golongan utama terlebih dahulu sesuai dengan muatan, sesuai juga dengan golongannya. Semisal FeCl2. Baik besi ataupun klor di dalam aturan bilox tidak ditentukan jumlah biloxnya. Namun kita ketahui bahwa besi di sini adalah transisi, sedangkan Cl adalah golongan utama. Maka tentukanlah bilox Cl terlebih dahulu. Berapakah bilox Cl? Karena Cl berada di golongan 7A, maka muatannya adalah min 1, sehingga biloxnya juga min 1. Karena terdapat 2 buah Cl, maka bilox totalnya sama dengan min 2. Karena ini adalah senyawa netral, maka total biloxnya harus sama dengan 0. Sehingga bilox besi bisa kita tentukan yaitu plus 2. Berikut cara menentukan bilox masing-masing unsur dalam suatu senyawa. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana menyetarakan suatu reaksi dengan menggunakan metode bilox. Reaksi yang dimaksud di sini adalah reaksi yang berjenis oksidasi ataupun reduksi. Langkah pertama, tuliskanlah reaksinya, kemudian tentukanlah bilox tiap unsur dan tentukan unsur-unsur mana saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, yang pertama kita mulai dari Bi2O3. Bilox yang bisa kita tentukan pertama adalah bilox dari unsur oksigen, yaitu min 2. Karena oksigennya terdapat 3 buah atom, maka totalnya adalah min 6. Bi2O3 merupakan senyawa netral, sehingga bilox totalnya harus sama dengan 0. Sehingga bilox Bi sebesar plus 6.
Plus 6 di sini adalah bilox untuk 2 buah atom Bi, sehingga satu atom Bi memiliki bilox sebesar plus 3. Berikutnya adalah ClO-. Bilox O min 2. Karena di sini senyawanya adalah bermuatan min 1, maka bilox totalnya juga harus sama dengan min 1. Sehingga bilox Cl akan bernilai plus 1. Berikutnya BiO3- yang ditentukan pertama kali adalah bilox oksigen, yaitu min 2. Total oksigen ada 3, maka total biloxnya sama dengan min 6. Maka bilox senyawa dalam maka bilox total dari ion ini akan sama dengan min 1. Sehingga bilox Bi akan sama dengan plus 5. Dan yang terakhir adalah Cl-. Karena di sini hanya ada satu jenis ion, maka bilox Cl- akan sama dengan muatannya, yaitu min 1. Berikutnya, tentukanlah unsur apa saja yang mengalami perubahan bilox. Setelah kalian amati, ternyata yang berubah biloxnya adalah unsur Bi dari plus 3 menjadi plus 5, kemudian unsur Cl dari plus 1 menjadi min 1. Maka fokus kita hanya pada unsur Bi dan Cl. Berikutnya, setarakanlah unsur-unsur yang berubah biloxnya dengan mengalihkan sesuai dengan koefisiennya. Setarakan unsur-unsur yang berubah biloxnya dengan mengalihkan dengan koefisien yang sesuai. Perhatikan di sisi kiri terdapat 2 atom Bi, sedangkan di kanan hanya 1. Maka di sisi kanan kalikan dengan koefisien 2. Sedangkan untuk Cl, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan sama-sama terdapat 1 buah atom, sehingga tidak perlu disetarakan lagi. Berikutnya, tentukanlah selisih bilox total untuk unsur Bi dan Cl. Kemudian samakanlah selisih perubahan biloxnya. Oke. Di sini bilox Bi yaitu senilai plus 3, sehingga bilox totalnya senilai plus 6. Sedangkan Bi di sisi kanan memiliki bilox plus 5. Karena sudah dikalikan koefisien 2, maka bilox totalnya menjadi plus 10. Sedangkan untuk Cl di sisi kiri biloxnya tetap plus 1, di sisi kanan tetap min 1. Kemudian carilah selisihnya. 6 ke 10 memiliki selisih sebesar 4, sedangkan Cl plus 1 ke min 1 memiliki selisih sebesar 2. Dari selisih ini maka samakan perubahannya, sehingga 4 dikalikan 1, sedangkan 2 dikalikan 2. Langkah berikutnya, kalikan koefisien masing-masing senyawa dengan selisih perubahan biloxnya. Saya tuliskan kembali reaksinya seperti ini. Maka untuk senyawa Bi2O3 menjadi BiO3-, koefisiennya dikalikan 1 sehingga tidak ada perubahan. Sedangkan untuk ClO- menjadi Cl- di depan senyawanya dikalikan 2, sehingga bisa saya tulis sebagai berikut. Berikutnya, setarakan muatan di kedua ruas dengan menambahkan ion H+ jika suasana asam dan ion OH- jika suasana basah. Anggap saja kita menggunakan suasana asam. Maka kalian perlu menghitung muatannya. Di sisi kiri total muatannya sebesar min 2. Karena terdapat koefisien 2 di depan ClO-. Sedangkan Bi2O3 adalah netral atau 0.
maka total muatan di sisi kiri sama dengan min 2. Sedangkan di sisi kanan memiliki total muatan min 2 dari BiO3 dan min 2 dari Cl-, maka total muatannya akan sama dengan min 4. Ternyata muatan di kiri dan di kanan panah tidak sama, maka setarakan muatannya dengan menambahkan ion H+. Kira-kira di sisi mana ya? Maka tambahkanlah ion H+ di sisi yang lebih negatif, yaitu di sisi kanan sebanyak 2. Sehingga total muatan di kiri dan di kanan menjadi sama, yaitu min 2. Langkah berikutnya, setarakan jumlah hidrogennya dengan menambah H2O di ruas yang kekurangan. Karena hidrogen di sisi kanan sebanyak 2, maka kita perlu menambahkan H2O di sisi kiri sebanyak 1 molekul. Yang terakhir, cek jumlah oksigen. Jika jumlah oksigen di kedua ruas sudah sama, maka reaksi Anda sudah setara. Untuk menguji pemahaman Anda, silakan setarakan persamaan reaksi redoks berikut menggunakan metode Bilox. Demikian penjelasan Ibu tentang penyetaraan Bilox menggunakan penyetaraan redoks menggunakan metode Bilox. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan melalui WhatsApp atau bisa join di Google Meet ya. Oke, Ibu akhiri, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.